Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Brian sudah dipimpin doa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, adakah yang tidak masuk hari ini? Ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Saya. Berapa jumlahnya? 7. 7 yang tidak masuk. Kenapa ini tujuannya ini? Sakit semua. Oke, semoga yang di sini sehat semua. Semoga teman-teman yang di rumah segera bisa bergabung bersama kita lagi ya. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saudara mau mengingatkan dulu apa yang kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat? Oke, silahkan Mas Farel. Tentang metode ilmiah. Oke, minggu lalu kita belajar tentang metode ilmiah. Ada yang masih ingat metode ilmiah itu apa? Oke, Mas Rizal, silahkan. Sistematis apa ya yang sistematis? Ada yang bisa nambahi? Sistematis. Ya, silahkan Mas Dafa. Langkah sistematis Yang digunakan oleh para ilmuwan Untuk mengatasi masalah. ya, jadi betul sekali yang dikatakan Mas Dafa. Jadi metode ilmiah itu merupakan langkah sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian adakah yang masih ingat kira-kira langkah-langkah dalam metode ilmiah ada berapa? 7. Apa saja? Ya, silahkan Mas Revanda. Menemukan masalah, kemudian merumuskan masalah, setelah menemukan dirumuskan masalah, kemudian setelah dirumuskan masalah menyusun hipotesis, setelah menyusun hipotesis melakukan percobaan, setelah melakukan percobaan analisis data, setelah analisis data kesimpulan, setelah kesimpulan melakukan publikasi. Ya, kita mungkin hanya sampai di kesimpulan, belum sampai ke publikasi. Oke, kira-kira penerapan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ada yang tahu? Oke, nah itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan cermati di PPT. Ternyata peran metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari itu akan kita pelajari. Nah, sebelum itu kita akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah nanti kalian diharapkan bisa menganalisis permasalahan yang Ustazah berikan, kemudian dihubungkan dengan konsep metode ilmiah. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktikum, jadi kita nanti akan ada praktikum, diharapkan nanti kalian bisa membuktikan bahwa pencemaran air itu mempengaruhi kelangsungan hidup ekosistem air. Itu nanti dihubungkan dengan konsep metode ilmiah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, nah sebelum Ustazah lanjutkan, saya sampaikan juga dulu penilaiannya. Kita menggunakan 3 penilaian hari ini. Yang pertama adalah penilaian sikap kalian selama pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Di akhir nanti Ustazah akan memberikan kalian post test untuk mengetahui pemahaman kalian sejauh mana. Apakah sudah paham betul dengan materi yang Ustazah ajarkan atau masih kurang. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Pemilihan keterampilan ini penilaian keterampilan kalian dalam melakukan praktikum sampai ke presentasi. Ada yang ditanyakan? Nah, kita lanjut. Sekarang kita punya permasalahan ini. Permasalahannya adalah gambar itu. Gambar apa itu? Gambar pencemaran sungai. Oleh apa yang putih-putih itu kira-kira? Pencemaran sungai oleh deterjen. Kira-kira pencemaran deterjen itu berpengaruh nggak terhadap ekosistem air? Berpengaruh. Lalu kalau dengan jumlah deterjen yang semakin banyak, kira-kira apakah ekosistem air itu semakin tercemar? Ya, hipotesisnya seperti itu. Nah, untuk membuktikan itu, sekarang untuk membuktikan tadi yang kalian sampaikan tadi, apakah semakin banyak jumlah deterjen itu semakin airnya semakin tercemar? Itu silahkan kalian bentuk kelompok. Kelompoknya sudah bagi menjadi 3 kelompok ini. Silahkan bentuk kelompok, mejanya dirapatkan seperti tadi. Ini aja langsung lurus saja, nggak usah ini langsung lurus. Nah, ini. Nah, kelompok 2, kelompok 3 sudah ada. Silahkan duduk kelompoknya masing-masing sesuai yang Ustazah bagi. Kemudian
Kemudian sekarang saudara akan bagikan LKPD di masing-masing kelompok. 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sudah dapat LKPD semua? Nah, silahkan kalian cermati fenomena yang ada di LKPD. Ada 2 fenomena. Yang pertama adalah fenomena yang sudah dijelaskan pada PPT. Yang kedua adalah fenomena yang ada di LKPD itu. Silahkan kalian cermati. Ya. Kira-kira dari kita bahas ke fenomena yang kedua ya. Kalian tadi sudah membaca dari orientasi masalahnya. Kemudian sekarang ada fenomena yang kedua. Aurum bertemu Rara di perpustakaan. Dia bercerita telah membaca literatur. Bahwasanya untuk menguji kualitas air itu bisa dilakukan dengan penggunaan deterjen berbagai konsentrasi terhadap air. Nah, sekarang kalian tentukan rumusan masalahnya, hipotesisnya, variabelnya. Silahkan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah dapat semua jawabannya? Sudah. Nah, sekarang siapa yang mau mendiskusikan pertanyaan nomor 1, hipotesisnya apa? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mas Dava, apa hipotesisnya? Nah, semakin banyak jumlah deterjen, semakin cepat ikan mati. Ya, semakin banyak jumlah deterjen itu semakin banyak yang ikan yang mati. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu dugaan awal. Hipotesis itu bisa diterima, bisa ditolak. Ketika hipotesis diterima itu nanti dari kajian literatur, dari data hasil percobaan yang telah kalian lakukan itu sesuai dengan hipotesis yang kalian lakukan, itu berarti diterima. Kalau ditolak, hasil dari percobaan yang telah kalian lakukan itu tidak sesuai dengan hipotesis yang telah kalian buat, berarti bisa hipotesis itu diterima dan ditolak. Oke, selanjutnya pertanyaan yang berikutnya, ada yang ditanyakan? Ya. Oke. Nah, sekarang kalian sudah berhasil merumuskan rumusan masalah, hipotesis, variabel. Sekarang perwakilan kelompok silahkan mengambil alat dan bahan yang saya sediakan. Ayo kelompok 3. Nah, ya. Silahkan kalian melakukan percobaan. Silahkan kalian lakukan percobaan. Kemudian kalian baca betul data hasil percobaan yang telah tersedia di LKPD. Dibaca betul. Ya. Pelan-pelan memecahkan berarti mengganti ya. Nah. Keluarkan. Ayo larutin dulu, larutin. Dah, sekarang kalian sudah dapat data hasil pengamatan ya. Selanjutnya lakukan penyelidikan kelompok. Analisis data hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Kalian analisis, kalian kan sudah dapat datanya. Kalian analisis, kemudian jawab pertanyaan dari mulai nomor 8 sampai nomor 10. Ada yang ditanyakan? Ya. Oke, sekarang kelompok mana yang mau menyampaikan data hasil percobaan yang telah dilakukan? Silahkan angkat tangan. Kelompok berapa yang mau menyampaikan data hasil percobaan? Kelompok 1, silahkan. Gelas kimia A yang lebih keras Mas, biar kelompok 2 dengar. Gelas kimia A yang tidak ada deterjennya, waktu 10 menit ikan tetap sehat. Ya, kemudian Gelas kimia B dengan larutan deterjen 2%, waktu 5 menit ikan terlihat lemas. Ya, terus kemudian gelas kimia C larutan 10%, 2 menit ikan sudah lemas dan 6 menit ikan mati. Ya, jadi dari percobaan yang telah kalian lakukan, kira-kira yang konsentrasinya tinggi itu ikannya bagaimana kondisinya? Lebih cepat mati daripada ikan yang berada di deterjen dengan konsentrasi yang lebih rendah. Itu. Kemudian kesimpulan sekarang. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan? Oke, kelompok 2 lagi.
Gimana Jadi, hasil kesimpulannya? Kesimpulannya deterjen ini benar-benar mengganggu banget ekosistem air. Ya, dibuktikan dengan ikan percobaan ikan, ya, ikan yang mati di konsentrasi yang deterjen 10 dengan waktu berapa menit? 5 menit. Hanya kurang dari 5 menit itu di konsentrasi yang 10% itu dia sudah mati gitu. Nah, sekarang setiap kelompok kalian kan tadi sudah melaksanakan percobaan, sudah menuliskan data hasil percobaan. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, buat laporan. Sekarang ambil setiap kelompok laptop satu-satu, buat laporan hasil percobaan yang telah kalian lakukan sesuai format yang ada di LKPD. Silahkan ngambil, dibuka laptopnya. Kemudian nanti masing-masing kelompok silahkan presentasi di depan. Sudah semua? Silahkan kelompoknya Yusril, silahkan presentasi di depan. Ayo cepetan. Silahkan kelompok dulu, kelompok 1. Ini sangat dulu. Ya udah. Gede. Ya. Yuk, jangan lama-lama. Dah, silahkan salah presentasikan dulu. Nanti kelompok 1 sama kelompok 2 bisa menanggapi. Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung datanya, langsung kesimpulannya. Yang terakhir, ya tujuannya. Dah dijelaskan alat dan bahannya apa saja tadi? Ayo jelaskan alat dan bahannya apa saja? Dah, variabelnya ada apa saja? Variabel respon dari ikan, variabel terikat, respon dari ikan, variabel bebas, tarutan deterjen dan berbagai konsentrasi, variabel kontrol ukuran ikan yang digunakan, bukan parutan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah melaksanakan presentasi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kalian tadi sudah melaksanakan praktikum. Kalian sudah berhasil mempresentasikan data hasil praktikum yang telah kalian lakukan. Sekarang kalian tadi juga sudah berhasil menyimpulkan berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan. Sekarang silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Alat dan bahannya dikembalikan. Saya akan memberikan post test untuk kalian. Ya, dikembalikan alat dan bahannya. Kita akan melaksanakan post test. Ya, kursinya silahkan dikembalikan. LKPD-nya. Ya, silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Ya, 1. Ya, silahkan dikerjakan. Waktu pengerjaan proses adalah 5 menit. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Laptopnya bisa dimatikan dulu ya. Satu menit lagi ya. Dah, 1 menit lagi. Dah, silakan dikumpulkan. Yang sudah, silakan dikumpulkan. Oke. Dah, sudah semua? Dah. Oke, dari hasil percobaan yang telah kita lakukan, kita tadi sudah berhasil melakukan percobaan. Kita hubungkan dengan fenomena bahwa di fenomena tadi ada permasalahan terkait dengan permasalahan limbah dari deterjen. Itu ternyata semakin banyak limbah deterjen yang kita hasilkan itu ternyata semakin berbahaya bagi ekosistem air. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, minggu depan
siap-siap dipelajari tentang materi kimia hijau biar kita lebih siap lagi. Kemudian kalian nanti bisa membaca bahan ajar yang sudah Ustazah upload by Quiver ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, hasil laporannya silahkan nanti diunggah pada Google Drive yang sudah sediakan. Ada yang ditanyakan lagi untuk terakhir kalinya? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustazah akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.